Tidak ada satupun hal yang paling diinginkan oleh orang tua di muka bumi ini melebihi anak yang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, yang qata amaluhu illa bitalat, sadaqatul jariyah, wal ilmu yantafa'u bihi wa walad salih." Apabila mati seorang anak Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Kemudian ada satu lagi atau beberapa hal sebenarnya yang membuat kita memang harus mengkaji Ummu Sulaim ini. Apa itu? Beliau adalah ibunda seorang sahabat besar yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang masyhur di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sunnah atau membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita pasti familiar dengan Anas bin Malik ini. Kenapa tidak familiar? Karena beliau adalah sahabat nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yang paling banyak itu kan Abu Hurairah, itu yang pertama. Ada lebih dari 5.000 hadis. Kemudian yang kedua itu Abdullah bin Umar. Ada lebih dari 2.800 hadis, 2.500 hadis. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sekitar 2.286 hadis yang beliau riwayatkan, Masya Allah. Anas bin Malik ini adalah yang masyhur di sejarah. Orang kalau tidak kenal Anas bin Malik tidak belajar hadis namanya. Dan di bawah Anas bin Malik ada Aisyah. Jadi periwayatan hadis Anas bin Malik terhadap hadis itu lebih besar daripada periwayatannya Aisyah. Aisyah banyak meriwayatkan hadis, tapi Anas bin Malik lebih banyak lagi. Siapa ibundanya Anas bin Malik? Ya Ummu Sulaim binti Milhan. Ini salah satu kemuliaannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau juga salah satu sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan melalui doa Nabi. Karena Nabi SAW itu mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang sangat sangat tampak sekali mustajabahnya ketika di dunia. Ya, Rasulullah pernah berdoa kepada beliau untuk beliau, ya. Karena Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah supaya didoakan. Ini salah satu salah satu sunnah juga ya, kita meminta doa kepada orang yang soleh. Ya, kata Rasulullah SAW, Allahumma aktirhu malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Makanya Anas bin Malik itu, Masya Allah, anak beliau itu banyak sekali. Anak keturunan beliau maksudnya. Ya. Anak beliau itu dan keturunannya, kalau kita hitung itu ada hampir 600 orang. Ya, bayangkan ada manusia punya anak cucu sampai 600 orang, padahal dia masih hidup. Itu Anas bin Malik itu orangnya. Dan beliau juga, Masya Allah, kaya. Karena saking kayanya, beliau punya kebun di Madinah, itu panen 2 kali setahun. Biasanya orang panen sekali setahun, kalau dia 2 kali setahun. Masya Allah itu. Kemudian umur beliau juga. Usia beliau itu lebih dari 100 tahun menurut mayoritas ulama. Ada mengatakan 9 tahun, tetapi mayoritas ulama menyebutkan lebih dari 100 tahun. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu menyebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau berusia 10 tahun ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Ya, berusia 10 tahun. Dan mayoritas ulama menyebutkan beliau itu wafat tahun 93 Hijriyah. Ya, jadi bahasanya itu beliau itu usia 10 tahun, di mana 1 Hijriyah masih dihitung 1 pada saat itu. Karena Umar bin Khattab itu kan menghitung tahun Hijriyah itu ketika hijrahnya Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik sudah usia 10 tahun. Jadi kalau Anas bin Malik wafat usia 93 Hijriyah, maka 93 tambah 10, yaitu 103 tahun. Jadi usianya Anas bin Malik itu 103 tahun, Masya Allah. Makanya Anas bin Malik itu sampai menemukan banyak berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat mengenaskan, seperti munculnya diktator zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya. Beliau temukan terjadinya fitnah dan pemberontakan juga para tabi'in kepada penguasa yang zalim pada saat itu, seperti yang terjadi di Basrah dan di Kufah. Itu beliau ikuti. Bahkan separuh dari keturunan beliau itu wafat pada saat itu, pada saat terjadinya fitnah itu.
Nah, ini salah satu dari keutamaan Anas bin Malik yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, harta yang berlimpah, dan satu lagi itu adalah anak yang banyak. Anak yang banyak. Jadi tentu ini harus menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa beliau sampai seperti itu. Ya, salah satu rahasianya adalah ketika Ummu Sulaim binti Milhan, ibunya Anas bin Malik itu menghibahkan Anas, seperti dihibahkan, ya. Jadi Anas bin Malik itu dihibahkan kepada Rasulullah. Kasang itu diwakafkan, tapi nggak diwakafkan ya, tapi dia dipakai, dijadikan sebagai hak sewa. Hak milik, bukan hak milik, apa namanya, hak pakai. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim khusus. Jadi Anas bin Malik usia 10 tahun diantar kepada Rasulullah SAW, dan Anas bin Malik ini akhirnya menjadi pelayan beliau sampai beliau wafat. Jadi beliau wafat itu 10 tahun beliau di Madinah, jadi Anas bin Malik sampai usia 20 tahun itu terus berada di samping Rasulullah SAW. Anas bin Malik yang mencukupi kebutuhan beliau, Rasulullah butuh ini, butuh itu. Sebenarnya banyak pembantu Nabi, ada Thauban dan lainnya. Tapi Anas bin Malik salah satunya. Kalau Thauban mungkin barangkali karena ya Rasulullah SAW minta gitu. Kalau Anas bin Malik disodorkan langsung kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyodorkan? Ummu Sulaim. Bahasa kasarnya itu kalau kita itu, Ummu Sulaim itu anaknya yang paling kecil, yang paling dia kasihani, karena Anas bin Malik ini anak yatim. Ya, kenapa anak yatim? Karena bapaknya ya Nadir, Malik bin Nadir itu adalah seorang kafir dan dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi Ummu Sulaim itu ya pastilah kita sebagai seorang wanita pasti sedih. Kita punya suami kafir, tidak mau masuk Islam, dan mati dalam keadaan kafir. Jadi Anas bin Malik ini tidak mendapatkan figur seorang ayah. Dan Ummu Sulaim pada saat itu menjadi single parent, atau menjadi seorang ibu lah. Ibu atau janda yang ya walaupun tidak lama, sekitar 2 atau 3 tahun, tapi dia menaruh rasa kasihan kepada Anas bin Malik. Ya. Karena dia anak satu-satunya yang berasal dari Malik bin Nadir ini. Siapa sih istri yang tidak sedih pengen suaminya, Malik bin Nadir ini, ayahnya Anas bin Malik, itu orang yang baik, sebenarnya baik. Cuman satu aja salahnya, dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Seperti masalah nafkah, ditanggung, gitu ya. Bersikap baik kepada Ummu Sulaim, dia bukan tipikal laki zaman sekarang kebanyakan ya, yang justru menjadi tulang rusuk gitu kan. Justru wanita menjadi tulang punggung. Jadi istilah yang banyak tersebar hari ini. Kalau Malik bin Nadir itu memang Masya Allah ya, beliau adalah orang yang sebenarnya tidak ada kezaliman apapun kecuali karena syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Jadi perpisahan dia dengan Ummu Sulaim itu semata karena keyakinan. Dan ini menunjukkan ketegangan imannya Ummu Sulaim. Jarang ada istri kayak gini yang betul-betul mau pisah gitu ya. Padahal tidak ada masalah sama sekali, semata karena agama. Bahkan kita mendapatkan hal ini banyak orang yang rela nikah beda agama, beda keyakinan ya. Ya wal'iyadzubillah. Jadi Anas bin Malik ini seperti itu. Lahir dari pernikahan di mana ayahnya masih dalam keadaan kafir dan musyrik, dan dia ada anak yatim. Karena Ummu Sulaim mengetahui hal itu, dan bentuk kecintanya kepada Anas bin Malik adalah dengan cara menjadikan Anas bin Malik sebagai pelayannya Rasulullah SAW. Biar Anas bin Malik yang langsung belajar dari Rasulullah SAW. Jadi pembantunya Rasul menjadi pelayannya Rasul pada usia masih 10 tahun. Ini tidak mungkin muncul kecuali dari ibu yang cerdas. Ya kalau kita seandainya melihat seperti ini, andaikan ada seorang ibu yang mau memberikan anaknya melayani orang soleh, melayani ulama, ada nggak? Mungkin nggak ada barangkali sama sekarang. Daripada diurus sama orang lain, lebih baik saya ngurus, katanya begitu kan. Ini nggak ada Anas bin Malik disodorkan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Anas bin Malik banyak mengetahui hal-hal yang sifatnya itu privasi dari Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena beliau hampir sama seperti Aisyah, hampir sama seperti Ibnu Abbas, hampir sama seperti Usama bin Zaid, di mana mereka ini adalah orang-orang yang hampir 24 jam bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah mukim. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan dari
Anas bin Malik itu adalah hal yang wajar. Ya, berdekatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Anas bin Malik ini ya dari sisi hadis ya ada 180 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, 180 hadis dipastikan sahih. Ya ada 80 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja dan ada 70 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik ini memang memiliki khidmah pelayanan khusus untuk penyebaran hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu keteladanan yang bisa kita ambil itu adalah ketika Ummu Sulaim itu masuk Islam dan mulai mentalkinkan syahadat kepada, mentalkinkan maksudnya mendiktekan syahadat kepada Anas bin Malik. Dia katakan, ya Anas, qul la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan kisah dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemudian waktu itu ayahnya Anas bin Malik, Malik bin Nadhr datang ke rumah. Ketika dia melihat itu, apa dia katakan? La tufsidi alayya ibni. Jangan kau rusak-rusak anakku di depanku. Bayangkan, seorang istri digituin. Jadi Ummu Sulaim ketika mengajarkan kalimat tauhid kepada anaknya, dikatakan oleh suaminya apa? Dilarang dengan dalih jangan rusak-rusak anakku. Jadi kalau orang masuk Islam merusak akidahnya katanya. Apa kata Ummu Sulaim? La ufsiduhu, aku tidak merusak. Dalam artian Ummu Sulaim tetap teguh dan terus mengajarkan hal itu kepada anak. Ini salah satu sunnah yang mungkin jarang kita laksanakan, yaitu mentalkinkan syahadat ketika anak itu menjelang usia tamyiz. Ya. Menjelang usia tamyiz itu mungkin usia 4 sampai 5, 6, 7 tahun. Itu sudah ditalkinkan dia syahadat, ditalkinkan syahadat. Ditalkinkan syahadat. Dan ini juga yang kita dapatkan ketika kita melihat Anas bin Malik itu, Masya Allah, ketika usia 10 tahun atau 8 tahun, itu Anas bin Malik sudah menjadi wali nikah. Ini sampai sebetulnya Anas bin Malik dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan, jazallahu ummi anni khairan laqad ahsanat wilayati. Semoga Allah membalas ibuku dengan kebaikan karena dia sungguh telah menjadikan aku baik menjadi wali. Jadi ketika atau mengasuhku di sini dalam artian mengasuh hingga dia bisa menjadi wali. Karena kita mengetahui Anas bin Malik itu menikah dengan Abu Talha, suami keduanya Ummu Sulaim itu, dengan Anas sebagai walinya. Iya. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah yang menikahkan mereka, tapi riwayatnya lemah. Ini saya juga serat dalam buku ini, dalam buku Ummu Sulaim Timilahan. Jadi Anas bin Malik itu ajaib. Kenapa? Ya. Anak usia 8 tahun bisa menjadi wali nikah pada ibunya. Jadi bagaimana pendidikannya Ummu Sulaim, Masya Allah. Ya. Sampai-sampai karena kisah ini, karena hadis-hadisnya sahih, sebagian ulama memperbolehkan anak menjadi wali atas ibunya. Ya. Yaitu madhab Maliki. Dan keumuman para ulama yang ada di Madinah. Dalam madhab Syafi'i ya tidak boleh, karena tidak disebutkan. Bahkan menurut madhab Maliki, anak itu lebih kuat statusnya dalam menikahkan ibunya daripada saudaranya. Maksudnya saudara kandung si ibu. Jadi anak itu martabat kedua setelah ayah dan kakek. Martabat ketiga atau kedudukan yang ketiga. Melalui kisahnya Anas bin Malik yang menikahi Ummu Sulaim. Nah, ini bukan perkara yang main-main ya. Bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan anaknya sampai anaknya menjadi wali. Sampai Anas bin Malik mengakui hal itu sendiri. Inilah pengakuan Anas bin Malik kepada ibu. Ya Masya Allah. Kemudian ada satu pendidikan yang bagus sekali. Mengapa kita perlu mengangkat Ummu Sulaim ini? Karena anaknya ini sendiri Anas bin Malik. Ada sebuah kisah yang bagus dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Anas bin Malik pernah diutus oleh Rasulullah SAW karena sebuah hajat, karena sebuah kebutuhan, ya. Kemudian terlambat pulang ke rumah karena sudah janji kepada ibunya. Ditanya oleh Ummu Sulaim, "Ma habasaka? Apa yang membuat engkau terlambat? Apa yang menahanmu sampai terlambat pulang ke rumah bertemu dengan aku?" Kata Anas bin Malik apa? Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah telah mengutusku karena sebuah hajat, karena sebuah keperluan. Ma hajatuhu? Kata Ummu Sulaim, apa hajatnya beliau? Apa kata Anas?
innaha sir. Itu rahasia. Jadi ketika disebut hajatnya, kata Anas bin Malik itu rahasia, apa kata Muslim? La tuhaddithanna bisirri Rasulillah SAW. Jangan kamu sekali-kali menceritakan rahasia Rasulullah SAW. Bayangkan, ini Ummu Sulaim ketika meminta kepada anaknya menceritakan apa hajatnya Nabi, dan Anas bin Malik mengatakan itu rahasia, Ummu Sulaim tidak minta atau ngotot diceritakan. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin minta kan, apa sih rahasia, ceritakan aja, apa sih, apa salahnya, begitu ya. Ini enggak. Ini salah satu pendidikan Ummu Sulaim, mengajarkan anaknya untuk menjaga rahasia. Caranya ada di kalangan ibu-ibu sekarang, karena kalangan ibu-ibu sekarang itu, apalagi ibu-ibu zaman kita ini, kepo kebanyakan. Yang namanya perempuan kan sifat keponya lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, ini salah satu sebab mengapa kita harus mengangkat biografi Muslim ini, karena dia sudah memiliki putra yang Rasulullah SAW saksikan kebaikannya. Rasulullah terima menjadi pelayan beliau. Bahkan dalam Al-Isra fi Tamyiz Sahabah, bahkan ada riwayat Nabi SAW sampai mendoakan supaya Anas bin Malik diampuni dosa-dosanya selama hidupnya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang didoakan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Jadi ibunya sudah jamin masuk surga ketika masih hidup, Anas bin Malik didoakan masuk surga. Nah, ini keluarga yang Masya Allah, ya semuanya surga terus ini. Ya, jadi inilah mengapa kita perlu membahas ini di dalam biografi Ummu Sulaim, supaya kita mengetahui bahwasannya adalah seorang wanita soleha yang sudah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ya kan? Tidak ada satupun hal yang paling diinginkan oleh orang tua di muka bumi ini melebihi anak yang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, idza matal insan, idza mata ibnu Adam, yang qata amaluhu illa bi thalath, shadaqatul jariyah wal ilmu yantafa'u bihi wa waladun salih. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3, yaitu shadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Yang paling bagus adalah sudah kaya, punya ilmu, punya anak saleh. Kalau nggak ada, ya minimal nggak kaya tapi ilmu ada. Nggak ada ilmu, minimal ada harta yang sering sedekahkan. Tidak ada ilmu, tidak ada harta, minimal ada anak soleh. Ya kalau udah nggak ada ilmu, nggak ada harta, nggak ada anak soleh, bagaimana kita nanti akan ditolong di alam kubur nanti? Karena itulah sampai-sampai dalam Al-Quranul Karim kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa kepada kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Ya, maksudnya apa? Istri yang saleh, anak yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan dan keturunan yang saleh tersebut, di mana itu adalah menjadi bekal terbaik bagi kita di akhirat kelak. Dan salah satu tokoh wanita yang sukses masuk surga dengan jaminan ketika dia masih hidup, dan sekaligus telah sukses mendidik seorang anak hingga menjadi anak saleh yang dikenang sepanjang sejarah umat Islam, adalah Ummu Sulaim dengan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan beliau punya anak namanya Abdullah bin Abi Talhah, yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, aku telah melihat seluruh cucunya, ada 9, ada 13, dalam Quran ada 15 cucunya Ummu Sulaim, 9 di antara mereka adalah para penghafal Quran ketika mereka masih kecil. Dan ini semuanya saya jelaskan di buku ini. Ya, Masya Allah. Kemudian ini renungan bagi kita, tentu sebaik-baik pembelajaran bagi kita adalah para salaf. Dan Ummu Sulaim ini adalah sahabiyah, salafiyah, yang merupakan panutan bagi seluruh kaum musliman yang kali ini jarang dikenal. Karena inilah salah satu sebab mengapa saya mengangkat biografi ini, karena beliau adalah wanita yang Masya Allah banyak sekali kisahnya, kedudukannya sangat tinggi sekali, kemuliaannya di hadapan Allah dan Rasulullah sangat tinggi sekali, tapi sayang banyak yang tidak mengenal. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amal jariah juga bagi kami ketika kami mengangkat sebuah teladan, mengangkat seorang sahabiah menjadi sebuah teladan bagi muslimat, dan mereka pun menjadikan itu sebagai teladan mereka di dalam kehidupan.